Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Jauza. Jadi kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan salah satu khulafaur rasyidin yang ketiga guys, bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel aku, di-share dan di-like juga video-video aku ya guys. Sekarang kita lihat dulu intronya. Nama lengkap dari Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Wami al-Qurashi. Pada masa jahiliyah, beliau dipanggil dengan nama Abu Amr, dan pada masa Islam julukannya adalah Abu Abdillah. Jadi Utsman memang terlahir dari keluarga saudagar yang sejahtera dan dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut serta murah hati. Pria yang berasal dari klan Umayyah ini merupakan salah satu sosok pertama yang memeluk Islam bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman merupakan sahabat Nabi yang diberikan julukan Dzun-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya guys. Beliau merupakan pengusaha yang sangat sukses dan mewarisi serta mengelola beragam bisnis dan merupakan salah satu orang terkaya di Makkah. Nah, tingkat keimanan Utsman bin Affan ini kepada Rasulullah SAW tidak perlu diragukan lagi guys. Dia tak ragu mengikuti seruan Nabi Muhammad untuk 2 kali hijrah ke Habasyah dan Madinah. Kepindahan itu terpaksa dilakukan menyusul semakin besarnya tekanan dari suku Quraisy di Mekah. Jadi memang pas di kota Mekah itu suku Quraisy ini kan sangat menentang ajaran-ajaran atau dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga memang banyak sekali dari suku Quraisy ini seperti menyerang Rasulullah dengan melempar batu, melempar kotoran segala macam gitu. Jadi guys, aku punya kisah tentang Utsman bin Affan ini ya, tentang kedermawanannya. Jadi suatu ketika ada seorang Yahudi di Madinah yang sangat kaya memiliki suatu sumur. Nah, dia ini menjual air dari sumur tersebut dengan harga yang sangat mahal guys kepada masyarakat sekitar Madinah. Sampai akhirnya masyarakat Madinah mengeluh dan berbicara kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pun menanggapi tersebut, meminta Utsman bin Affan untuk membeli sumur tersebut. Dan akhirnya Utsman bin Affan datanglah kepada Yahudi tersebut untuk membeli sumurnya. Tapi Yahudi ini tidak ingin memberikan sumur ini secara keseluruhan gitu. Jadi separuh aja, kalau mau beli ya separuh aja gitu. Jadi kita 50-50 lah, let's say gitu. Jadi setengah untuk Utsman bin Affan, setengah lagi untuk Yahudi. Dan Utsman bin Affan menyetujuinya. Nah, mereka setelah menjalin kesepakatan tersebut, mereka juga menjualnya secara bergantian guys. Jadi pada hari ini misalnya Yahudi, nah besoknya baru Utsman bin Affan. Yahudi ini menjual air dengan harga yang sangat tinggi tentunya guys, seperti yang sebelumnya sudah dia lakukan. Nah, Utsman bin Affan ketika hari dia menjual air tersebut memberikan secara gratis atau free kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi masyarakat silahkan ngambil, ya udah ambil aja gitu. Jadi nggak ada dikasih bayaran apa gitu ya, nggak ada sama sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya tentunya Yahudi ini bangkrut dong ya. Gimana nggak bangkrut, pasti orang kan maunya yang gratis dong ya kan. Utsman bin Affan ngasih gratis, dia bayar mahal lagi, ya mana mau gitu kan. Akhirnya dia bangkrut dan menawarkan kesepakatan kedua guys untuk menjual separuh lagi ya kepemilikan Yahudi ini kepada Utsman bin Affan. Nah, di situ Yahudi ini karena udah bangkrut, udah rugi, menawarkan setengah sumur itu dengan harga yang sangat tinggi guys kepada Utsman bin Affan. Nah, tanpa berpikir panjang, Utsman bin Affan pun langsung membelinya. Nah, semenjak itu guys, orang-orang di sekitar Madinah dipersilahkan untuk ambil air sesuka hati, pokoknya secara gratis lah, luar biasa pokoknya Utsman bin Affan ini tentang kedermawanannya. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Semasa kepemimpinannya, kaum muslimin berada pada awal zaman perubahan menyusul perputaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu hal terpenting yang dilakukan Utsman bin Affan pada saat itu adalah penyusunan Al-Quran guys. Dalam buku kepemimpinan dan keteladanan Utsman bin Affan yang ditulis oleh Farid Ghazin Anus,
Menantu Nabi itu pun membentuk tim ahli yang menyusun penulisan tentang kitab suci tersebut atau Al-Quran. Utsman bin Affan kemudian mengutus seorang kepada Ummul Mukminin, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meminta sebuah mushaf Al-Quran yang dibukukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kematian dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sangat menyedihkan. Pada saat itu dia sedang membaca Al-Quran dan berpuasa. Ketika pedang dari para pemberontak menusuk tubuhnya, jarinya terputus, guys. Namun Utsman hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia wafat pada usia yang mencapai 80 tahun. Diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitabnya yaitu Hulyah Al-Auliyah dari Ibnu Sirin, ketika Utsman dibunuh maka istri beliau berkata, mereka tega membunuhnya, padahal mereka menghidupkan seluruh malam dengan Al-Quran. Seperti itulah kisah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nantikan lagi video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.